awal pada Nyonya A dengan hipertensi. Identitas pasien, nama pasien Nyonya A, umur 40 tahun, agama Islam, alamat Jalan Babasari, pekerjaan IRT, jenis kelamin perempuan, tanggal pengkajian Selasa 13 Juli 2021, diagnosa medisnya hipertensi. Riwayat kesehatan pasien, riwayat penyakit pasien mengatakan saat ini menderita hipertensi. Nyonya mengatakan di kepala dan teguknya terasa sakit dikarenakan tekanan darah tinggi kembali naik sejak kemarin. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan bahwa ia memiliki riwayat penyakit dahulu yaitu hipertensi. Analisa data yang khusus DS, Nyonya mengatakan di kepala dan teguknya terasa sakit dikarenakan tekanan darah tinggi kembali naik sejak kemarin. DO-nya pasien tampak menahan rasa sakit. P Nyonya mengatakan tidurnya keluar dikarenakan tekanan darahnya yang kembali naik sejak kemarin. Q-nya kualitasnya dirasakan seperti ditekan beban berat. R-nya pada bagian kepala dan leher. S-nya salnya dirasakan 4. Salnya terus menerus. Diagnosanya nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Untuk yang kedua, Nyonya mengatakan tidak mengetahui cara menurunkan tekanan darah. DO-nya pasien tampak kebingungan menjelaskan tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Problemnya di pengetahuan, etiologinya kurang terpapar informasi. Adapun rencana keperawatan, diagnosa pertama yaitu nyeri akut. Setelah dilakukan kunjungan sebanyak 2 kali, diharapkan tingkat nyeri dapat berkurang. Yang pertama, indikator meringis, awalnya 2, targetnya 4, keluhan nyeri awalnya 2, targetnya 4. Untuk intervensinya atau mengambil manajemen nyeri, yang pertama lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, faktor pencetus. Yang kedua, ajarkan teknik non-farmakologi seperti teknik relaksasi napas dalam. Yang ketiga, berikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen nyeri. Yang keempat, dukung istirahat atau tidur yang adekuat untuk membantu menurunkan nyeri. Untuk diagnosa kedua, defisit pengetahuan. Tujuannya setelah dilakukan kunjungan sebanyak 2 kali, diharapkan yang ada dapat memiliki next labelnya tingkat pengetahuan. Indikator kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik, awalnya 2, targetnya 4. Untuk intervensinya, edukasi proses penyakit. Yang pertama, identifikasi kesiapan mencerna informasi, menjelaskan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan terkait dengan manfaat para pembuatan mentimun dan manfaat dari mentimun. Skornya 2, targetnya 4, capainya 2. Lanjutkan intervensi. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, durasi, frekuensi, kualitas faktor tersebut. Yang kedua, ajarkan teknik non-farmakologi seperti teknik relaksasi napas dalam. Yang ketiga, berikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen nyeri. Yang keempat, dukung istirahat atau tidur yang adekuat untuk membantu menurunkan nyeri. Implementasi hari kedua, hari Rabu 14 Juli 2021.
15.00 membina hubungan saling percaya, memberikan kesempatan pastinya, melakukan pendidikan tentang kesehatan manajemen nyeri, menjelaskan pengertian manajemen nyeri, menjelaskan penyebab nyeri, menjelaskan cara menangani nyeri, mengajarkan pasien teknik relaksasi napas dalam. Untuk evaluasinya jam 16.00, pasien mengatakan sudah memahami atau mengerti tentang cara menangani nyeri. Terus yang kedua, objeknya pasien tampak menganggukkan kepala dan pasien sendiri dapat menjelaskan ulang cara untuk mengurangi nyeri yang dirasakan. Tekanan darah 140 per 90, nadi 90, suhu 36, respirasi 20. Halnya tujuan tercapai sebagian. Indikator yang pertama meringis, awalnya 2, targetnya 4, capaiannya 3. Keluhan nyeri, awalnya 2, targetnya 4, capaiannya 3. Pertahankan frekuensi, berikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen nyeri, dukung istirahat atau tidur lebih kuat untuk membantu menurunkan nyeri. Diagnosa implementasi untuk diagnosa kedua jam 16.00 membina hubungan saling percaya, menjadwalkan untuk mengajarkan pasien cara membuat jus mentimun, melakukan pengukuran tanda vital. Jam 16.30 Nena mengatakan setuju untuk menerima informasi mengenai cara menurunkan nyeri yang dirasakan. Pasien tampak setuju tak dijadwalkan untuk memberikan pendidikan kesehatan. Tujuan belum tercapai. Indikator mampu menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik, awalnya 2, targetnya 4, capaiannya 3. Lanjutkan ke fungsi. Yang pertama, identifikasi kesiapan dan kesiapan mencerna informasi. Yang kedua, menjelaskan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan terkait cara pembuatan jus mentimun dan manfaat jus mentimun. Implementasi kedua, jam 15.00 membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi kesiapan pasien untuk menerima informasi, menyediakan media pendidikan kesehatan seperti leaflet, menjelaskan manfaat mentimun, menjelaskan cara pembuatan jus mentimun, menjelaskan kandungan mentimun. Evaluasi jam 16.00, Nyonya mengatakan sudah mengerti cara pembuatan jus mentimun dan manfaat dari mentimun. Objeknya pasien tampak menengah terkait penjelasan cara pembuatan jus mentimun. Hanya tujuan belum tercapai. Tujuan tercapai sebagian. Indikator mampu menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik, awalnya 2, targetnya 4, capaiannya 3. Mungkin ada yang bertanya? Baik, untuk Hiddegat sudah selesai ya. Untuk pertanyaan di sesi akhir ya. Ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih Hiddegat, disimpan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab di sesi akhir. Gitu ya. Silakan urut. Pak, baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan urutan berikutnya setelah Hiddegat tadi siapa ya? Raimundus, Pak. Ya, silakan Raimundus. Hiddegat, terima kasih ya. Sekarang gantian Ya, Mas Raimundus. Ya. Ida, tolong stop share screen. Sudah, Kak Kale.
Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya pada Nyonya W dengan diabetes mellitus di Padukuhan Tambak Bayar, Tunggal Depok, Sleman, Jakarta. Suaranya terputus-putus. Tes Raimundus, suaranya agak kurang jelas. Cek Raimundus, halo. Hilang, Pak. Gimana ini? Kayaknya jaringannya yang putus tiba-tiba hilang. Keluar lagi. Kak Eka boleh lanjut, Kak Eka. Aku nomor 6. Ya, lanjut masuk lagi. Ina. Tes. Raimundus, halo. Iya Pak, maaf ya Pak, jaringannya agak itu. Iya. Ayo Mas, semangat Mas. Udah sampai mana ya tadi? Ya, presentasinya gini aja. Kalau misalnya, gini aja, udah gini aja. Oke Pak. Nah, Terus untuk, ini tadi itu ya? Oh ya, hasil pemeriksaan fisiknya didapatkan pasien tampak lemas, terus hasil tes GDS-nya 200 mg per dl, terus tekanan darah 140/80, respirasi 22, nadi 80, suhu 36,5. Pasien tampak kebingungan saat ditanya terkait penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, serta pencegahan penyakit DM. Terus riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan ia memiliki riwayat penyakit hipertensi dan juga menderita penyakit diabetes sejak 7 tahun yang lalu. Terus untuk analisa datanya, hari Senin 12 Juli 2021 pukul 16.00, pasien mengatakan kaki dan tangan terasa kesemutan, pasien mengatakan pusing dan lemas, pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit yang 7 tahun lalu, terus pasien mengatakan sering lapar. Pasien tampak lemas, GDS 200, tekanan darah 140/80, nadi 80, respirasi 20, suhu 36,5. Terus problem di sini saya ambil berdasarkan SDKI, labelnya 00027, ketidakstabilan kadar glukosa darah, etiologinya gangguan toleransi glukosa darah. Terus untuk yang kedua, diagnosa yang kedua yaitu DS, pasien mengatakan ia tidak mengetahui penyebab, tanda dan gejala, komplikasi serta cara pencegahan penyakit DM. Pasien mengatakan ia memiliki riwayat penyakit hipertensi dan sudah menderita sejak 7 tahun lama. Terus pasien tampak kebingungan saat ditanya terkait penyebab, tanda dan gejala, komplikasi serta penyakit DM. Terus untuk diagnosa keduanya yaitu defisit pengetahuan tentang DM, etiologinya kurang terpaparnya informasi. Untuk diagnosanya di sini ada 2, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah, defisit pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Terus untuk rencana keperawatan, Senin 12 Juli 2021 jam 16, diagnosa yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah. Tujuan SLKI
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali kunjungan, diharapkan kadar glukosa darah dalam batas normal. Dengan kriteria hasil, labelnya 03022, kestabilan glukosa darah. Indikatornya pusing, letih atau lesu, keluhan lapar, rasa haus, kadar glukosa dalam darah. Di sini awalnya 3, targetnya semuanya 5. Terus untuk intervensi Siki, labelnya di 0629 terapi akupresur. Periksa yang pertama, periksa kontraindikasi, misalnya infeksi, penyakit jantung dan kontusia. Penyakit berikut periksa kenyamanan psikologis dengan sentuhan. Tentukan titik akupresur sesuai dengan hasil yang dicapai. Rangsang titik akupresur dengan ibu jari dengan kekuatan tekan yang memadai. Terus yang berikut, lakukan akupresur setiap hari dalam seminggu 1 pekan pertama. Terus anjurkan keluarga atau orang terdekat melakukan akupresur secara mandiri. Terus untuk diagnosa kedua, hari Senin jam 16, defisit pengetahuan tentang diabetes mellitus berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Tujuannya, setelah dilakukan keperawatan selama 1 kali kunjungan, diharapkan pengetahuan pasien terkait DM meningkat. Dengan kriteria hasil, labelnya di SLKI 111 tentang tingkat pengetahuan. Indikator perilaku sesuai anjuran. Terus kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik, yaitu di sini DM. Terus kemampuan menggambarkan pengalaman sebelum yang disesuai dengan topik. Itu awalnya di sini 2, targetnya 4. Terus untuk intervensinya, label 1238, edukasi kesehatan. Yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Sediakan materi dengan media pendidikan kesehatan. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai dengan kesepakatan. Ajarkan tentang penyakit diabetes mellitus. Di sini, mohon maaf Pak, di sini diabetes mellitus sama akupresur. Terus berikan kesempatan untuk bertanya. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk catatan perkembangannya, diagnosa yang pertama hari Kamis itu memeriksa kontraindikasi, misalnya infeksi, penyakit jantung dan kontusia. Memeriksa kenyamanan psikologis dan sentuhan. Menentukan titik akupresur dengan hasil yang dicapai. Merangsang titik akupresur dengan ibu jari dan kekuatan tekan yang memadai. Menganjurkan pada pasien untuk melakukan setiap 1 pekan pertama. Terus mengajarkan keluarga untuk melakukan secara mandiri. Evaluasinya Kamis tanggal 15 pukul 17.00 itu. Subjek pasien mengatakan anggota tubuh dan yang dilakukan akupresur terasa rileks dan ototnya tidak tegang lagi, karena awalnya kakinya terasa kepas. Terus yang berikut, pasien mengatakan akan melakukan terapi akupresur setiap hari dalam 1 pekan. Terus pasien mengatakan pusingnya berkurang. Terus pasien tampak rileks. Untuk objeknya, pasien tampak rileks, pasien tampak memperhatikan saat dianjurkan terapi. Terus pasien dapat menyebutkan titik akupresur yang sudah diajarkan. Tujuan terdeteksi bagian yang pertama, pusingnya awalnya 3, targetnya 5, capaiannya 4. Keluhan lapar, rasa haus, kadar glukosa dalam darah itu semuanya awalnya 3, targetnya 5, capaiannya di sini 4. Terus planningnya pertahankan intervensi. Terus untuk diagnosa yang kedua itu implementasinya itu hari Rabu tanggal 14 jam 16, mengidentifikasi dan kemampuan menerima informasi, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Di sini saya melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit DM dengan akupresur. Terus menjadwalkan pendidikan kesehatan, terus mengajarkan tentang penyakit diabetes dengan akupresur perilaku bersih dan sehat. Terus evaluasinya jam 16:40. Subjek pasien mengatakan sudah memahami tentang penyakit DM dan
pasien mengatakan akan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Objek pasien dapat menjawab pertanyaan tentang pengertian penyebab, tanda dan gejala serta cara pencegahan DM. Topik yaitu DM dengan akupresur, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya dan sesuai dengan topik. Awalnya semuanya 2, targetnya 4. Di sini untuk berlaku sesuai anjurannya capaiannya 3. Yang keduanya itu capaiannya 4. Planningnya pertahankan intervensi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Raymondus ya. Ya Pak. Berikutnya tadi siapa urutan berikutnya? Saya Pak. Ya, silahkan. Ya, Walburga share screen-nya. Paskalis minta tolong. Siap, bentar. Sudah kan? Halo? Sudah? Yo, sudah. Oh, oke. Dari resume. Dari resume. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mempresentasikan hasil pengkajian komplementer pada pasien Nyonya H, umur 48 tahun, alamat Tambak Bayan, jenis kelamin perempuan, diagnosa medis gout arthritis, program terapi yang diberikan, terapi pemberian jus nanas. Riwayat kesehatan pasien, riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan merasa nyeri pada lutut sebelah kanan seminggu yang lalu ketika melakukan aktivitas. Berikut pasien mengatakan tidak ada makanan yang dipantang. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak ada riwayat sakit asam urat, hipertensi, DM ataupun sakit yang lainnya pada pasien dan keluarga. Pasien tidak pernah mengalami nyeri di kaki seperti yang dirasakan sekarang. Next. Lanjut Pascal. Untuk analisa data, yang pertama data subjektifnya, Nyonya H mengatakan bahwa merasa nyeri pada lutut sebelah kanan seminggu yang lalu. Nyeri yang dirasakan saat melakukan aktivitas seperti tertusuk pada bagian lutut kanan, skala nyerinya 4 dan nyeri yang dirasakan hilang timbul. Data objektifnya pasien tampak menahan sakit, tekanan darah 120/80, penapasan 20, nadi 82 dan pemeriksaan asam uratnya 9,1. Diagnosa yang diambil nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Intervensi keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Setelah melakukan tindakan keperawatan, diharapkan nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil. Indikatornya yang pertama nyeri berkurang, awalnya 2 dan targetnya 5, meringis 2 dan targetnya juga 5, gelisah awalnya 2 dan target 5. Untuk intervensi manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Keempat, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Untuk terapeutiknya, yang pertama berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Yang
Yang kedua, fasilitas istirahat dan tidur. Yang ketiga, pengaturan pola hidup dan pola makan dengan gizi dan kebutuhan berimbang. Yang keempat, stimulan promotor dengan nutrisi herbal. Untuk edukasinya, yang pertama jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Yang kedua, anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Yang ketiga, ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Next, implementasi diagnosa nyeri berhubungan dengan cedera fisik. Implementasinya yang pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan frekuensi nyeri. Yang kedua, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Yang ketiga, memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Yang keempat, menjelaskan penyebab nyeri. Yang kelima, mengajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Yang berikut, memberikan penyuluhan kesehatan dan mengajarkan pembuatan jus nanas. Yang ketujuh, mengatur pola hidup dan pola makan dengan gizi dan kebutuhan berimbang. Memberikan untuk evaluasi, S-nya Nyonya H mengatakan masih merasa nyeri saat melakukan, P-nya saat melakukan aktivitas seperti ditusuk. Nyeri yang dirasakan di bagian lutut kanan, skala nyeri 4 dan nyeri hilang timbul. O-nya pasien tampak menahan sakit, tekanan darah 120/80, airnya 20, pernapasan 20 kali per menit, nadi 82 kali, pemeriksaan asam uratnya 9,1. Masalahnya belum teratasi. Untuk indikatornya, keluhan nyeri awalnya 2, target 5, capaiannya 3. Untuk meringis awalnya 2, target 5, capaiannya 3. Dan gelisah awalnya 2, target 5 dan capaiannya 4. Plannya intervensi dilanjutkan. Yang pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi nyeri. Yang kedua, memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Yang ketiga, mengajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kontrak waktu di sini intervensinya masih dilanjutkan. Kemarin mau ketemu pasien, tapi pasiennya tidak di tempat, jadinya belum melakukan pengkajian lanjutan untuk intervensi. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Walburga ya, terima kasih ya. Berikutnya urutan Yunita, Pak. ya, silahkan Yunita share screen. Ini di stop dulu share screen-nya. Ya, Walburga terima kasih ya, gantian temannya. Oke. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan mempresentasikan resum komplementer pada pasien diabetes mellitus. Identitas pasien, nama Nyonya E, berusia 63 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, diagnosa medis, diabetes mellitus, program terapi yang diberikan, terapi akupresur. Riwayat kesehatan pasien, riwayat penyakit sekarang, Nyonya E mengatakan dirinya menderita DM sejak 3 tahun yang lalu, sering merasa lemas dan kesemutan. Nyonya E akan pergi berobat dan cek gula darahnya ke puskesmas apabila Nyonya E merasa buruk. Apabila tidak, Nyonya E hanya berbaring saja di
rumah. Nyonya E juga mengatakan ia tidak tahu jenis makanan apa saja yang mengandung gula darah tinggi karena selama ini Nyonya E sering beli makan di warung dan sering ngemil seperti gorengan. Tekanan darah 190 per 90, GDS-nya adalah 92 mgdl, nadinya 78 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, tidak terdapat luka di kaki. Riwayat penyakit dahulu, Nyonya E mengatakan diabetes mellitus merupakan penyakit turunan dari ayahnya. Data fokus, Nyonya E mengatakan dirinya menderita DM sejak 3 tahun yang lalu, sering merasa lemas dan kesemutan. Nyonya E pergi berobat dan cek gula darah apabila merasa dirinya buruk. Nyonya E juga mengatakan ia tidak tahu jenis makan apa saja yang mengandung gula darah tinggi karena selama ini Nyonya E sering beli makan di warung dan sering ngemil seperti gorengan. Nyonya E mengatakan diabetes mellitus merupakan penyakit turunan dari ayahnya. Tekanan darah 140 per 90, nadi 78 kali per menit, GDS 292 mgdl, RR-nya 20 kali per menit, tidak terdapat luka di kaki. Problem ketidakstabilan kadar glukosa darah, gangguan etiologi, gangguan toleransi glukosa darah. Diagnosa prioritas atau SDKI, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah. Rencana keperawatan, diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan gangguan toleransi glukosa darah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 2 kali kunjungan, diharapkan kadar glukosa dalam batas normal dengan kriteria hasil label 03022 kestabilan kadar glukosa darah dengan indikator pusing awalnya 3 targetnya 5, lelah atau lesu awal 3 target 5, keluhan lapar awalnya 3 targetnya 5, rasa haus awal 3 target 5, kadar glukosa dalam darah awal 3 target 5. Label 1 intervensinya label 1 06209 terapi akupresur. 1 periksa kontraindikasi misalnya kondisio, infeksi dan penyakit jantung. 2 periksa tingkat kenyamanan psikologis dengan sentuhan. Yang ketiga, tentukan titik akupuntur sesuai dengan hasil yang dicapai. 4. Rangsang titik akupresur dengan jari atau ibu jari dengan kekuatan tekanan yang memadai. 5. Lakukan akupresur setiap hari dalam 1 pekan pertama untuk mengatasi nyeri. Yang keenam, ajarkan keluarga atau orang terdekat melakukan akupresur secara mandiri. Catatan perkembangan, implementasi, memeriksa kontraindikasi, misalnya kontosio, infeksi, dan penyakit jantung. Yang kedua, memeriksa tingkat kenyamanan psikologis dengan sentuhan. Berikutnya, menentukan titik akupuntur sesuai dengan hasil yang dicapai, merangsang titik akupresur dengan jari atau ibu jari dengan kekuatan tekanan yang memadai. Melakukan akupresur setiap hari dalam 1 pekan, pertama untuk mengatasi nyeri. Yang keenam, mengajarkan keluarga atau orang terdekat melakukan akupresur secara mandiri. Evaluasi, pasien mengatakan lebih nyaman dan senang karena diberikan terapi. DO-nya telah memberikan terapi pada klien tampak rileks nyaman saat diberikan terapi. Tujuan tercapai sebagian, indikator pusing yang awal 3, target 5, capaian 4. Lesu, awal 3, target 5, capaian 4. Keluhan lapar, awal 3, target 5, capaian 4. Rasa haus, awal 3, target 5, capaian 4. Dan kadar glukosa dalam darah, awal 3, target 5, capaian 4. Intervensi 5 dan 6 dilanjutkan. Implementasi yang kedua,
melakukan akupresi setiap hari dalam 1 pekan pertama dan mengatasi nyeri, mengajarkan keluarga atau orang terdekat melakukan akupresi secara mandiri. DS, pasien dan keluarga mengatakan mampu melakukan terapi akupresi secara mandiri. Pasien tampak senang karena bisa melakukan terapi secara mandiri dan mengetahui manfaatnya. A. Tujuan tercapai. Indikator pusing awal 3, target 5, capaian 5. Lelah atau lesu awal 3, target 5, capaian 5. Keluhan lapar awal 3, target 5, capaian 5. Rasa haus awal 3, target 5, capaian 5. Dan kadar glukosa dalam darah 3, target 5, capaian 5. Intervensi dihentikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Walburga. Yunita ya? Kita, Pak. Ya, Ya. Yunita. Silakan urutan berikutnya. Saya Pak Eka Rustia. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan sedikit share mengenai resume keperawatan terapi komplementer pada Nyonya L dengan hipertensi. Nah, sekilas untuk identitas pasien itu namanya Nyonya L, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamatnya di Jalan Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Untuk riwayat kesehatan pasien di sini itu kesehatan sekarang dan dahulu. Untuk kesehatan sekarangnya itu saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan merasa pusing dan lemas, kemudian klien juga kooperatif pada saat dilakukan pengkajian, dan klien terlihat lemas dengan tekanan darah 150/90 mm hemoglobin, nadinya 84 kali per menit, RR-nya 21 kali per menit, dan suhunya 36,7. Nah, untuk riwayat dahulunya itu klien mengatakan riwayat tekanan darah hipertensi sejak 1 tahun yang lalu. Nah, untuk diagnosa keperawatannya di sini saya fokus ke satu diagnosa, yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensinya dengan label SDKI-nya D0017 yang ditandai dengan data subjektifnya itu klien mengatakan merasa pusing dan lemas, kemudian klien mengatakan memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi. Nah, untuk DO-nya itu klien kooperatif, klien terlihat lemas dengan vital sign-nya tekanan darah 150/90 mmHg dan nadinya 84 kali per menit. Nah, untuk rencana keperawatan itu nanti tujuan dan kriteria hasil yang ingin dicapai itu perfusi cerebral menggunakan CT SLKI dengan labelnya L02014. Itu nanti capaiannya pusingnya berkurang dan tekanan darahnya membaik. Dengan intervensi keperawatan menggunakan SIKI itu nanti di sini melakukan edukasi program pengobatan dengan kode labelnya I12441. Di sini. Nah, untuk intervensi keperawatan yang ingin dilakukan itu pertama mengidentifikasi penggunaan obat tradisional, memfasilitasi informasi terapi herbal sesuai penyakit pasien, kemudian jelaskan manfaat dan efek samping dari terapi herbal, kemudian ajarkan pembuatan terapi herbal sesuai penyakit pasien, dan anjurkan bertanya jika ada sesuatu yang tidak mengerti. Selanjutnya dianjurkan keluarga memberikan dukungan pengobatan. Nah, untuk implementasi dan evaluasinya itu terkait dengan edukasi program pengobatan. Di sini saya mengajarkan pada pasien untuk pemberian jus mentimun untuk menurunkan HT, di mana subjeknya itu Nyonya L mengatakan tidak pernah menggunakan obat tradisional, hanya minum obat antihipertensi sewaktu-waktu. Jadi pasien ini tidak setiap hari mengkonsumsi obat antihipertensi, namun sewaktu-waktu. Kemudian Nyonya L mengatakan sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi timun, baik itu berupa jus.
dan Nyonya L mengerti tentang cara membuat jus mentimun, dan objeknya Nyonya L mampu mengulangi cara pembuatan jus timun. Nah, untuk evaluasi dari pemberian jus timun itu sendiri, subjeknya Nyonya L mengatakan dapat mengikuti cara untuk membuat jus mentimun sebagai terapi alternatif yang bisa digunakan. O-nya itu Nyonya L dapat mengulangi cara pembuatan jus mentimun dan tujuannya tercapai. Dan planningnya itu pertahankan intervensi. Mungkin sekilas dari resume keperawatan yang saya buat mengenai pasien dengan hipertensi. Saya kembalikan ke Pak Anto dan presentasi selanjutnya. Terima kasih Eka Rustia. Untuk pertanyaan disimpan dulu ya. Selanjutnya giliran siapa ya? Eka Rustia sudah, terus kemudian Paskalis mungkin. Paskalis, ya. Ya, siap Pak, siap. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin saya masih menggunakan Word Pak untuk tampilan presentasi Pak. Oh ya, silahkan. Ya Pak. Mungkin bisa lihat Pak, sudah bisa keluar teman-teman. Ya, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil selama praktek saya tentang asuhan keperawatan komplementer pada pasien Tuan M yang menderita hipertensi di Dusun Jenengan Raya, Mangguwa Harjo, Sleman, Yogyakarta. Untuk identitas pasien, nama usianya itu Tuan M, umurnya 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Untuk diagnosa medisnya hipertensi, dan program terapinya itu memberikan minuman jus mentimun. Terus untuk riwayat kesehatan pasien, riwayat penyakit sekarang, kalian mengatakan sudah mengalami penyakit hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Kalian mengatakan sering mengeluh pusing dan terasa nyeri pada bagian tengkuk. Untuk TTV-nya, tekanan darahnya itu 180/90 mm Rxa, nadinya 86 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Sempat kalian bertanya tentang terapi herbal yang baik bagi penderita hipertensi. Terus, riwayat penyakit dahulu, kalian mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit lain kecuali hipertensi. Untuk data fokusnya, untuk DS-nya, kalian mengatakan sudah mengalami hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Dan yang kedua, kalian mengatakan sering mengeluh pusing. Dan yang ketiga, kalian mengatakan susah tidur di malam hari dan sulit berkonsentrasi. Untuk DO-nya, data objektifnya, kalian terlihat memegang bagian tengkuk, kalian terlihat sedikit lemas, dan TTV-nya, tekanan darahnya 180 kali per menit mm Rxa, nadinya 86 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Sempat kalian bertanya tentang terapi pengobatan yang baik bagi penderita hipertensi. Nah, yang menjadi problemnya adalah kesiapan peningkatan pengetahuan, dan penyebabnya adalah perilaku upaya peningkatan kesehatan. Untuk diagnosanya, saya ambil satu diagnosa saja, yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan perilaku upaya peningkatan kesehatan. Yang berikutnya, rencana keperawatan hari Rabu tanggal 14 bulan 7 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diagnosa keperawatan yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan perilaku upaya peningkatan kesehatan. Nah, untuk tujuannya, labelnya 12-10-7 tentang perilaku kesehatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali pertemuan, diharapkan pengetahuan bertambah dengan kriteria hasil. Untuk indikatornya, untuk pertama, penerimaan terhadap perubahan status kesehatannya. Awalnya 2, targetnya 5. Kemudian yang kedua, kemampuan melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan. Awalnya 2, targetnya 5. Dan yang ketiga, kemampuan peningkatan kesehatan. Awalnya 2, targetnya 5. Untuk intervensi edukasi kesehatan, labelnya 12-383. Pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Kedua, sediakan materi dan
media leaflet pendidikan kesehatan. 3. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai dengan kesepakatan. 4. Berikan kesempatan untuk bertanya. 5. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang keenam, ajarkan cara membuat jus untuk penurunan tekanan darah, hipertensi dari bahan mentimun. F. Untuk catatan perkembangannya, hari Rabu tanggal 14 bulan 7 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diagnosanya kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan perilaku upaya peningkatan kesehatan dan implementasinya. Pertama, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Kedua, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang ketiga, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Keempat, memberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kelima, menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang keenam, mengajarkan cara membuat jus untuk menurunkan tekanan darah, hipertensi dari bahan mentimun. Ya, untuk evaluasi prosesnya, ya. Kalian siap untuk menerima informasi yang akan disampaikan. Terus yang berikutnya, materi telah disiapkan berupa leaflet dan SOP membuatkan jus mentimun. Terus untuk jadwal penkesnya kemarin hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 jam 3. Terus kalian tampak kooperatif selama kegiatan berlangsung. Telah dijelaskan bahwa risiko jika tidak menangani hipertensi adalah komplikasi seperti stroke dan gagal jantung. Untuk terus yang berikutnya telah diajarkan cara membuat jus mentimun dan tampak antusias selama proses pembuatan jus mentimun. Untuk evaluasi hasilnya, pasien mengerti tentang definisi etiologi, komplikasi serta diet yang dianjurkan pada hipertensi serta mengetahui cara membuat jus mentimun. Untuk objektifnya, pasien antusias saat diberikan penkes dan cara membuat jus mentimun. Yang berikutnya, setelah diberikan jus mentimun 2 kali sehari 150 ml selama 2 kali 2 hari, ada penurunan tekanan darah dari 180/90 mm/Hg menjadi 150/80 mm/Hg. Dan untuk hanya masalah teratasi. Dan untuk indikatornya, untuk penerimaan terhadap perubahan status kesehatan itu awalnya 2, targetnya 5 dan capaiannya 5. Terus kemampuan melakukan tindakan pencegahan awalnya 2, targetnya 5, capaiannya 5. Terus kemampuan meningkatkan kesehatan awalnya 2, targetnya 5, capaiannya 5. Dan B-nya intervensi diteruskan dan memantau tekanan darah pasien tersebut. Mungkin sekian saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Skalis ya. Berikutnya yang belum itu Aan ya. Cek Aan. Cek. Tes Aan Joneri. Halo, selamat siang. Iya Pak, selamat siang Pak. Ya, ini Anda jadi terakhir ini. Siap belum? Kayaknya kalau nge-share PPT-nya nggak bisa lagi Pak ini. Kayak tadi soalnya ini aja putus terus. Oh ya, yang bisanya share apa? Buat juga nggak apa-apa. Dicoba dulu ya Pak ya. Ya. Sembari menunggu Aan, yang lain tolong dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk teman-temannya yang sudah presentasi, saling bertanya ya, sehingga nanti biar saling melengkapi, saling belajar satu sama lainnya. Kemudian untuk yang presentasi jurnal ini segera ditunjuk siapa yang mau presentasi nanti. Tolong ditulis di chat ya.
Pak, sebaiknya presentasi jurnal dulu sambil saya persiapkan. Pak, ini mungkin agak susah, Pak. Saya cari-cari sinyal juga soalnya. Oh ya, baik, baik. Ya, Aan, sementara nanti dulu ya presentasinya. Sekarang presentasi jurnal. Silakan dari kelompok siapa yang diputuskan mau menjadi presenternya. Saya nanti membacakan Sebentar, siapa jurnalnya, Pak. siapa namanya ini? Eka. Iya, Pak. Ya, baik. Eka yang menjadi presenter ya untuk kelompok ini. Ya, Tolong di-share screen jurnalnya, analisa jurnalnya. Mas Ray. Bisa kelihatan? Iya, kelihatan tapi kecil. Kecil. Ya, baik, baik sudah kelihatan. Iya, sudah. Gini. Oke. Iya, kelihatan sudah. Dimulai aja kali ya. Ya, silakan dimulai. Ya, baik Pak Anto, terima kasih atas waktunya karena kami akan mempresentasikan hasil jurnal kelompok. Itu di sini analisis jurnal stase komplementer pengaruh akupresur terhadap kadar glukosa darah pasien diabetes tipe 2 di Persadia RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Disusun oleh kelompok 4. Next. Nah, sekilas untuk latar belakangnya di sini menurut Perkeni 2015 menjelaskan bahwa prevalensi dan insidensi penderita diabetes mellitus tipe 2 meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, di mana penyakit ini menjadi sebuah ancaman kesehatan global. Studi populasi diabetes mellitus tipe 2 ini di berbagai negara melaporkan bahwa jumlah penderita diabetes mellitus di dunia telah mencapai 425 juta jiwa, di mana prevalensi diabetes cenderung lebih tinggi daripada pria dengan jumlah 221 juta jiwa dibanding dengan wanita, dengan jumlahnya yang 204 juta. Kemudian terkait dengan terapi komplementer, itu adalah cara yang mudah ditemukan, aman, efektif, murah, dan efisien untuk memperbaiki kadar glukosa darah, salah satunya dengan akupuntur. Akupuntur atau akupresur merupakan pengobatan tradisional yang berasal dari Jepang yang telah berkembang di Asia lebih dari 5.000 tahun lalu, di mana akupresur memiliki prinsip kerja yang sama dengan akupuntur dengan menstimulasi 14 sistem meridian untuk menyeimbangkan bioenergi di dalam tubuh antara yin, yang, dan qi atau si. Itu setiap meridian memiliki 400 sampai 500 titik saluran energi yang berhubungan dengan organ dalam serta sistem tertentu yang berfungsi sebagai katup yang menyalurkan energi pada seluruh tubuh, di mana akupresur menggunakan tangan atau benda tumpul untuk memijat, dan akupresur juga merupakan metode non-invasif, di mana akupresur nyaman dilakukan pada penderita diabetes karena tidak ada ketakutan penusukan jarum. Dan akupresur sendiri itu merupakan salah satu bentuk terapi yang dapat digunakan untuk membantu menstabilkan gula darah penderita diabetes mellitus. Lanjut aja. Nah, untuk tujuan analisis jurnal itu di mana mengidentifikasi karakteristik responden yang dilakukan akupresur kemudian mengidentifikasi rata glukosa darah sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi dan kontrol, dan mengidentifikasi pengaruh akupresur terhadap glukosa darah pada responden di Persadia RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Di sini analisanya menggunakan stroke.
untuk titel dan abstraknya dengan judul pengaruh akupresur terhadap kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus tipe 2 di Persadia RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Kemudian sekilas untuk background atau latar belakangnya itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2013 diperoleh informasi 6,7% kematian yang disebabkan oleh komplikasi penyakit DM yang menjadikan penyakit ini sebagai pembunuh nomor 3 di negara ini. Hal ini disebabkan karena kebanyakan penderita diabetes tidak menyadari bahwa mereka menderita penyakit ini sampai terjadi komplikasi yang fatal. Kemudian mengendalikan kadar glukosa darah yang tinggi merupakan salah satu cara terbaik untuk menghindari komplikasi diabetes mellitus. Dan jika diabetes tidak ditangani dengan tepat mengakibatkan sering terjadinya komplikasi penyakit penyerta seperti neuropati, hipertensi, jantung koroner, retinopati, nefropati, dan gangren. Kemudian kesadaran dan disiplin dalam melakukan pengobatan penyakit diperlukan untuk mencegah terjadi komplikasi. Untuk analisisnya di dalam latar belakang jurnal ini sudah baik karena sudah tercantum latar belakang sebagai acuan dalam penulisan jurnal. Untuk objektifnya itu di dalam jurnal penelitian sudah tercantum tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh akupresur terhadap kadar glukosa darah pasien diabetes tipe 2 di Persadia RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Dengan studi desainnya ini analitik komparatif dengan menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pendekatan kontrol grup pretest dan post-test design. Untuk settingnya itu penelitian ini dilakukan di Persadia RS Islam Jakarta Cempaka Putih dengan pengambilan data tidak dijelaskan dalam jurnal. Namun intervensi diberikan sebanyak 6 kali atau 2 kali dalam seminggu dan dilakukan selama 3 minggu. Nah, untuk partisipannya itu di dalam jurnal penelitian ini menjelaskan jumlah total peserta yaitu sebanyak 32 responden, di mana dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 16 responden kelompok intervensi dan 16 kelompok kontrol, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi yaitu pasien dengan diabetes tipe 2, kesadaran komposmetis, kemudian bersedia mengikuti penelitian dan mendapatkan terapi obat anti-hiperglikemia oral. Dan untuk eksklusinya sendiri itu tanda-tanda vitalnya tidak baik, kulit yang terluka, bengkak, fraktur, dan mialgia, dan responden mengundurkan diri selama proses penelitian. Nah, untuk variabelnya itu variabel bebas dalam penelitian ini itu tindakannya akupresur, kemudian teringkatnya adalah kadar glukosa darah. Untuk data measurement-nya itu penelitian ini memiliki tempat penelitian, kemudian jurnal pembanding digunakan di dalam jurnal ini dan mencantumkan karakteristik responden berupa umur, jenis kelamin, body mass index atau BMI, dan pengobatan diabetes mellitus. Untuk bias itu tidak dicantumkan di dalam penelitian. Kemudian studi size-nya itu dalam penelitian ini responden yang digunakan sebanyak 32 responden dengan teknik pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, di mana teknik ini merupakan suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi. Untuk kuantitatif variabelnya itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah akupresur, di mana di dalam jurnal ini mencantumkan karakteristik responden berupa umur, jenis kelamin, body mass index atau BMI, dan pengobatan diabetes mellitus. Untuk statistical metodenya itu menggunakan uji univariat dan uji bivariat adalah parity test. Masuk ke partisipannya lagi, digunakan sebanyak 32 responden. Deskriptif datanya itu mencantumkan karakteristik responden berupa umur, jenis kelamin, body mass, dan pengobatan
diabetes mellitus. Mas Re, lanjut. Untuk outcome datanya atau hasil dari penelitian ini, rata-rata usia responden adalah 51 tahun, dengan usia termuda 45 tahun dan usia tertinggi 64 tahun. Mayoritas responden adalah perempuan dengan BMI kategori obesitas dan mengatakan mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dokter secara teratur. Pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol didapatkan glukosa darah sewaktu berada di atas 200 mg per desiliter itu sebelum dilakukan intervensi, yaitu sebesar 258,88 kurang lebih 90,49% pada kelompok intervensi, dan untuk kelompok kontrolnya itu 249,94 kurang lebih 108,24 pada kelompok kontrolnya. Tidak ada perbedaan yang ditemukan pada kedua kelompok. Dengan nilai P tersebut berarti bahwa variasi sampel karakteristik responden pada penelitian ini homogen. Dikarenakan data yang pada penelitian ini berdistribusi normal dan variasi sampelnya itu homogen, maka uji bivariat dilakukan dengan menggunakan uji variety test. Untuk partisipannya sendiri, pada kelompok intervensi mengalami penurunan kadar glukosa darah itu yang secara statistik lebih rendah dari kelompok kontrol. Nah, untuk analisisnya itu lebih lanjut menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna atau signifikan rata-rata glukosa darah sebelum dengan setelah pada kelompok yang dilakukan akupresur, atau dengan kata lain secara signifikan bahwa akupresur dapat menurunkan rata-rata glukosa darah. Nah, untuk resepnya itu akupresur diabetes mellitus tipe 2 kadar glukosa darah. Untuk limitationnya itu di dalam jurnal ya tidak mencantumkan waktu pelaksanaan penelitian, tidak mencantumkan pendanaan, dan tidak disebutkan asisten yang membantu dalam penelitian tersebut. Untuk generalizability-nya itu tidak ada. Untuk funding-nya itu tidak mencantumkan waktu pelaksanaan penelitian, tidak mencantumkan pendanaan, dan tidak disebutkan asisten dan yang membantu dalam penelitian tersebut. Hasil analisis kelompok berdasarkan jurnal di atas itu kekurangan jurnalnya tidak menjelaskan waktu pelaksanaan penelitian, tidak mencantumkan pendanaan, dan tidak disebutkan asisten yang membantu dalam penelitian tersebut. Dan kelebihannya mudah dipahami dan dapat diterima oleh pembaca dan menambah pengetahuan tentang pengaruh akupresur terhadap kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Untuk implikasi dalam keperawatannya, jadi terapi komplementer akupresur dapat diimplikasikan oleh tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan DM tipe 2 dalam menurunkan glukosa darah. Perawat dapat mengembangkan program pelatihan terlebih dahulu agar dalam penerapan terapi komplementer akupresur menjadi salah satu tindakan keperawatan dalam penanganan pasien DM tipe 2. Kemudian selain mengkonsumsi terapi obat, itu berdasarkan penelitian di atas, terapi akupresur berkhasiat atau efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah, sehingga dapat dijadikan rekomendasi sebagai alternatif intervensi perawatan dalam menurunkan kadar glukosa darah DM tipe 2. Untuk kesimpulan, itu intervensi akupresur secara klinis berkhasiat yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Hal ini memerlukan peran perawat dalam membantu pasien DM yang memiliki kadar glukosa darah yang tinggi. Kemudian penelitian ini rata-rata glukosa darah waktu setelah dilakukan akupresur berbeda secara signifikan antara kelompok yang dilakukan akupresur dengan kelompok yang tidak dilakukan.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian, yaitu rata-rata kadar glukosa darah dan setelah akupresur pada kelompok intervensi lebih rendah dibanding dengan kelompok kontrol. Di mana dengan demikian terapi akupresur yang dilakukan efektif menurunkan kadar glukosa darah pada responden dengan DM tipe 2. Nah, untuk sarannya ini bagi institusi dan mahasiswa, di mana bagi institusi itu memprogramkan materi atau pengertian aplikasi terkait terapi komplementer ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan yang lebih optimal agar mahasiswa lebih memahami aplikasi terapi komplementer yang dapat diterapkan di masyarakat. Nah, untuk mahasiswa sendiri diharapkan mahasiswa harus lebih kreatif mencari pengetahuan dan informasi mengenai aplikasi terapi komplementer agar dapat diimplikasikan kepada masyarakat. Iya Pak, sekian dari presentasi jurnal kelompok, saya kembalikan ke Pak Anto lagi. Terima kasih Eka Rustia ya. Iya Ya. Pak. Baik, selanjutnya Aan Joneri. Ini gimana Aan hasil uji coba share screen-nya tadi? Pak, kalau dibacakan aja bisa nggak bisa ini Pak? Oh ya baik, dibacakan aja nggak apa-apa ya. Dibacakan aja nggak apa-apa. Silahkan. Aja atau gimana ini Pak? Langsung dibaca aja. Resumnya dibaca aja. Ya, silahkan. Untuk apa namanya, kasus saya, Tuan J, riwayat penyakit sekarang, Tuan S menderita hipertensi kurang lebih dari 12 tahun, sebulan sekali kontrol KRS, saat pengkajian tekanan darah 140/100, nadi 86, berat 55 kg. Riwayat penyakit dahulu, sudah menderita penyakit hipertensi dan stroke sejak 12 tahun yang lalu, sedangkan dari pihak keluarga yang lain tidak menderita penyakit ini. Untuk data fokusnya, yang pertama saya mengambil defisit pengetahuan. Untuk datanya itu, untuk istri selalu bertanya tentang penyakitnya dan Tuan D dan istrinya bertanya tentang diet yang tepat untuk suaminya. Untuk masalah kedua, untuk intoleransi aktivitas, untuk datanya sendiri yang pertama, Tuan S mengatakan sulit bergerak sendiri, selalu dibantu ketika ingin bergerak. Tuan S mengatakan kalau berjalan sedikit saja mudah lelah dan capek. Dan Tuan S mengatakan pusing. Untuk data objektifnya, Tuan S kelihatan capek ketika berjalan keluar kamar, tampak dibantu istri. Tekanan darah 140/100 dan MHG nadi 82, suhu 36, respirasi 20. Untuk diagnosa pertama, untuk kriteria hasilnya, yang pertama itu setelah dilakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu diharapkan untuk pengetahuannya perilaku sesuai anjuran verbalisasi dari 2 menjadi 4, perilaku sesuai dengan pengetahuan dari 2 menjadi 4, dan kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik dari 2 menjadi 4. Untuk intervensinya sendiri, yang pertama, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, sediakan materi atau media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan, identitas, kesiapan, dan kemampuan menerima informasi. Untuk yang kedua, diagnosa intoleransi aktivitas. Setelah dilakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu diharapkan, yang pertama, keluhan lelah dari 2 menjadi 4, disni saat aktivitas 2 menjadi 4, dan frekuensi napas 2 menjadi 4. Untuk intervensinya yang pertama, yaitu monitor kemajuan pasien dalam ambulasi, sediakan alat bantu, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, beri kesempatan keluarga untuk bertanya dan ajarkan teknik ambulasi. Untuk implementasi yang pertama itu menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Di sini saya memberikan suatu leaflet yang menjelaskan tentang hipertensi,
di mana di situ berisi penyebab, pengobatan, dan apa saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Yang ketiga, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, yaitu di sini saya mengajarkan juga bagaimana cara membuat minuman yang bagus untuk menurunkan darah tinggi. Kemarin tuh melakukan pembuatan jus untuk penurunan hipertensinya. Lalu mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Untuk evaluasinya, yang pertama, klien dan keluarga mengatakan sudah jelas tentang apa yang dijelaskan oleh perawat. Pasien dan keluarga tampak paham tentang materi yang telah dijelaskan, yaitu tentang materi hipertensi, dan klien tampak antusias saat melakukan pembuatan minuman untuk hipertensi. Untuk masalahnya teratasi, P-nya pertahankan intervensi. Untuk yang kedua, yaitu mengajarkan teknik ambulasi dan lalu menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesehatan, yaitu cek tensi rutin, memberikan kesempatan keluarga untuk bertanya, memonitor kemajuan pasien dalam ambulasi. Untuk evaluasinya, klien mengatakan akan selalu mencoba menggunakan alat bantu untuk bertindak. Yang kedua, untuk objektifnya, kalian tampak melakukan ambulasi dengan menggunakan alat. Klien tampak antusias untuk mencoba menggunakan alat, yaitu tongkat. Yang ketiga, pasien masih tampak hati-hati dalam melakukan ambulasi. Untuk masalahnya teratasi dan P-nya lanjutkan intervensi. Mungkin itu saja presentasi resum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Aan Juneri sudah mempresentasikan resum tugas komplementernya. Baik, jadi semua sudah presentasi ya. Ada 8 orang sudah presentasi. Berikutnya sesi tanya jawab ya. Jadi sesi tanya jawab akan saya pandu ya. Jadi silakan mahasiswa satu sama lain bisa bertanya, sebutkan nama, kemudian pertanyaan ke siapa, silakan. Tadi ada chat di Eka, tolong Eka disebutkan, Eka dibacakan di sini Eka. Baik Pak, ini yang saya tanyakan untuk resumnya Mas Raymundus itu kan tadi pemberian akupresur pada pasien dengan DM ya. Jadi sini saya menanyakan akupresur itu dilakukan berapa kali dalam sehari. Terus kemudian kalau kita lakukan akupresur itu apakah bisa menggunakan minyak kayu putih atau minyak zaitun untuk pengaplikasian titik dari meridian yang akan kita tekan begitu. Ya, bagus. Eka sudah bertanya kepada Raymundus. Silahkan Raymundus. Ya. Terima kasih Mbak Eka. Ya. Pertanyaannya untuk terapi melakukan akupresur untuk penyakit DM itu dilakukan sehari sekali. Misalkan dilakukan rutin itu yang baiknya itu 1 minggu dilakukan rutin setiap hari. Untuk minggu pertama itu rutin setiap hari. Terus untuk minggu keduanya bisa 2 kali dalam seminggu. Terus untuk minyak atau yang digunakan itu bisa minyak kayu putih, minyak zaitun juga bisa. Yang kemarin saya menggunakan minyak zaitun. Bagaimana Pak Eka? Oh jadi kalau misalnya akupresur itu dalam minggu pertama itu dilakukan setiap hari. Iya, dalam minggu pertama itu dilakukan setiap hari 1 kali. Maksudnya 1 hari sekali dalam seminggu. Oh ya. Terus untuk nanti minggu kedua, minggu ketiganya itu bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Oke. Baik. Mas, makasih ya Mas. Ya, berarti Eka sudah puas ya atas jawaban dari Raymundus. Iya Pak, sudah. Ya, terima kasih.
Berikutnya siapa lagi yang mau berdiskusi di sini? Silahkan diberi kesempatan saling mengomentari antara sesama mahasiswa, bertanya atau memberikan saran. Yunita, silahkan. Mau bertanya atau memberikan saran kepada siapa? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan kepada siapa? Saya mau bertanya kan tadi yang jus mentimun itu kan ada Mbak Eka sama Nikel Digar. Ya. Mau tanya kalau dalam sehari itu bagusnya minum jus mentimun itu berapa kali? Nah, kepada siapa? Eka atau Hildegard atau dua-duanya? Sama aja sih Pak, siapa aja. Ya, silakan Eka dulu dijawab. Oh ya, Ya, karena kan jus mentimun itu beberapa penelitian ada mencantumkan satu hari itu bisa dikonsumsi 2 kali, pagi dan sore ataupun malam juga bisa. Cuma di dalam kemarin terkait dengan jus mentimun itu di dalam jurnal yang saya kerjakan itu tidak dicantumkan berapa kali dikonsumsi dalam sehari. Cuma saya baca-baca satu hari itu bisa dikonsumsi 2 kali, pagi dan sore atau malam sebelum makan begitu. Ya. Gimana Yunita dari jawaban Eka? Iya, mungkin enggak, tambahan Pak. saya sedikit Pak. Siapa ini Paskalis? Ya, silakan Paskalis, ada tambahan apa? Ya mungkin tambahan juga Pak, karena ini juga sangat berkaitan dengan jus mentimun juga Pak. Ya, silakan. Ya, kalau yang seperti yang Mbak Eka bilang tadi itu benar. Beberapa dari para peneliti itu mengonsumsi jus mentimun dalam sehari itu 2 kali. 2 kali itu pagi jam 8, malam jam 8. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Oh ya, tambahannya itu ya. Ya. Waktunya ya. Kemudian dari Walburga atau siapa? Hildegard tadi? Hildegard. Ya, silahkan Hildegard, jawabannya gimana atas pertanyaan Yunita? Jawabannya juga sama, Pak. Bisa diminum 2 kali, pagi dan sore. Oh, sama ya. Ya, Pak. Ya. Baik, untuk Yunita gimana atas jawaban dari dua? Iya Pak, udah jelas. Terima kasih untuk jawaban dari teman-teman. Oh, baik. Ya, Yunita sudah jelas ya. Baik, selanjutnya silahkan ada ya lagi yang mau memberikan saran atau apa pertanyaan biar nanti semua saling belajar, saling tambah pengetahuan. Silahkan. Pak, saya Pak dari Raimundus. Tanya kepada siapa? Untuk yang mentimun tadi Pak. Ya, silahkan. Nah itu mentimun itu maksudnya di jus itu dibuat kosong atau ada tambahan bahan lain, misalkan ada gula atau apa gitu, atau cukup mentimunnya saja? Kalau ditambah dengan air, banyak. Ya. Jawabannya ditambah dengan air gimana? Ya, Iya Eka tadi? Pak, jadi jus timun itu kita olah. Jadi perbandingannya timun itu kan 1, terus kita potong jadi 4 bagian. Nanti itu perbandingannya dengan air kurang lebih 200 cc. Kemudian di blender tanpa kita kasih gula ataupun perasa yang lain. Jadi nanti jusnya itu benar-benar rasanya tawar. Jadi itu kayak seperti kita minum air putih, cuman ambil sari daripada timunnya itu aja. Gitu. Ya, mungkin tambahan juga dari saya Pak. ya silakan. Ya, untuk mentimun sendiri itu apa namanya untuk pengertiannya sendiri itu adalah kelompok sayur-sayuran hijau yang tumbuh di situ, di bagian situ. Dan untuk mentimun sendiri itu punya kandungan itu 96% itu berisi air dan juga mengandung potasium atau kalium begitu. Jadi di dalam mentimun itu punya 100 gram. Jadi
Untuk pembuatannya itu bermacam-macam bisa ya, berdasarkan teori yang saya baca. Terkadang ada yang manual menggunakan alat ya, kita harus blender, tapi bisa menggunakan parut. Tapi itu campurannya itu yang saya baca itu cuman mentimun sama air berapa mili sama dengan ini apa namanya, dengan ini apa namanya nih, bisa dicampur dengan jahe atau jeruk nipis, itu bisa disaring, habis saring baru diminum begitu Pak. Mungkin sekian itu. Ya, baik, tambahan dari Paskalis. Itu ya tadi terkait dengan jus mentimun. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada, sekarang giliran saya ya. Saya akan meresponsi satu-satu dari resume Anda. Saya mulai dari Hildegard. Tolong Hildegard disiapkan ya. Tes Hildegard. Halo Hildegard. Ya. Jadi tadi Anda menyampaikan resume, itu Anda menulis ya implementasi sama perencanaan ya. Yang saya amati tadi di dalam tulisan Anda tadi itu di dalam kolom diagnosa keperawatan ya, itu tolong dicek laporannya, nggak usah di-share ya, nggak apa-apa, dicek sendiri aja, dicek sendiri. Itu diagnosanya itu tertulis hanya problem saja ya. Coba dibaca diagnosa di kolom itu yang implementasi. Yang lain tolong siapkan berkasnya ya, laporannya, nggak usah di share screen, nggak apa-apa. Ya Pak. Jadi diagnosa yang Anda tulis di situ itu bukan diagnosa, tapi hanya problem keperawatan saja. Ya, kalau diagnosa itu terdiri dari minimal 2 komponen, yaitu problem dan etiologi. Hildegard gimana bunyinya Hildegard? Sudah dibaca laporannya sendiri aja, nggak usah di share screen. Gimana Hildegard? Baik, jadi nanti kalau misalnya belum ada etiologinya, masih problem saja, tolong ditambahkan ya. Jadi besok ketika kirim ke saya, ke file PDF ke saya laporannya, tolong diagnosanya sudah dilengkapi problem sama etiologi di dalam kolom itu, gitu ya. Baik ya. Kemudian Hildegard, saya mau tanya, di dalam melakukan implementasi keperawatan itu kendala apa yang Anda temui? Untuk kendalanya tidak ada sih Pak. Pasiennya itu kooperatif. Kemudian untuk implementasi komplementernya, Anda memberikan intervensi apa ya terkait dengan komplementer untuk pasiennya? Pertama, pasiennya mengatakan nyeri kepala dan leher. Pertama, kami memberikan pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri, mengurangi rasa nyeri. Dan untuk komplementernya, kami memberikan mengajarkan pasien cara membuat jus mentimun. Oh ya, berarti komplementer yang Anda intervensikan itu terkait dengan terapi herbal ya? Iya. Kemudian untuk LP-nya itu sudah ada belum terapi herbal terkait dengan jus mentimun yang bisa untuk menurunkan tekanan darah di LP-nya? Tolong aja baca LP-nya. Di LP Anda apakah sudah ada terapi komplementer, terapi herbal untuk pasien dengan hipertensi? LP-nya ada belum?
Kalau belum ada nanti tolong ditambahkan, terus kemudian Anda lengkapi dengan literatur hasil penelitian pendukung ya. Di dalam LP itu Anda tuliskan juga literatur atau jurnal-jurnal penelitian terkait dengan jus mentimun yang bisa menurunkan tekanan darah, gitu ya. Iya Pak. Ya baik, terima kasih Hildegard ya. Nanti di laporannya diperbaiki lagi ya. Berikutnya Raimundus, cek. Halo. Ya, Raimundus tadi di dalam laporan yang Anda sampaikan resume tadi itu, di dalam evaluasi itu dituliskan di P. Di dalam evaluasi di terakhir tadi P itu ada yang intervensi dipertahankan ya. Di dalam implementasi yang Anda buat itu ada P toh, SOAP toh. P-nya itu ada intervensi yang dipertahankan. Nah, ini apa yang dipertahankan dari intervensi itu? Berupa apa sih yang mau dipertahankan? Yang dipertahankan itu dari diagnosa pertama ya Pak? Ya, yang pertama itu kan ada intervensi dipertahankan di planningnya. Itu yang dipertahankan apanya? Berupa intervensi apa? Itu yang nomor 4. Oh, itu yang nomor berapa saya lupa tadi. Ada tulisan intervensi dipertahankan gitu. Nomor 4. Ya itu merangsang titik akupresur dengan ibu jari itu yang harus dipertahankan, Pak. Nah, itu belum Anda tuliskan ya? Tadi Ya belum. Nah, nanti dituliskan ya intervensi yang dipertahankan berupa tadi itu yang Anda sampaikan itu. Iya Pak. Kemudian Anda melakukan penkes ya, akupresur ya. Kemarin penkes akupresur sama itu rangsangan titik-titik akupresur Pak. Rangsangan titik-titik akupresur. Ini adakah jurnal-jurnal penelitian yang mendukung terkait dengan akupresur? Ada Pak, yang tadi dipresentasikan itu. Oh ya, berarti itu jurnal hasil searching Anda atau siapa? Ya itu jurnalnya saya terus dipakai untuk dalam kelompok untuk dari dipresentasikan. Oh baik, berarti yang kelompok itu punya jurnal Anda ya? Iya Pak. Ya. Kemudian untuk penkes, tolong nanti di laporan file-filenya, tolong dilampirkan biasanya seperti biasa, SAP sama leafletnya ya. Oke siap Pak. Ya baik. Terima kasih, sudah cukup Raimundus ya. Oke sama-sama Pak. Walburga, cek. Halo Walburga. Ada Pak. Ya, saya mau tanya ini. Tadi di dalam resume yang Anda sampaikan, itu ada di dalam implementasi resume Anda, itu ada memberikan teknik non-farmakologi. Silakan dibuka implementasi Anda, catatan Anda, nggak usah di-sharing, dibuka aja, dibaca. Implementasi yang Anda sampaikan tadi itu ada teknik non-farmakologi. Ya. Nah, ini berupa apa ini teknik non-farmakologi? Banyak loh. Hah? Relaksasi nafas dalam. Hanya itu aja? Dia bersama itu yang memberikan terapi untuk yang jus itu Pak. Oh gitu. Ini yang khusus nyeri. Yang nyeri tadi itu memberikan teknik non farmakologi. Hanya nafas dalam aja? Ada yang lain? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, berarti nanti dituliskan ya di dalam implementasinya memberikan teknik non farmakologi berupa ya nafas dalam. Kemudian untuk di dalam implementasi lagi itu ada tulisan masalah belum teratasi. Ya, ini banyak tadi itu. Masalah belum teratasi, ada itu ya.
Ini masalah apa yang belum teratasi? Ini belum jelas. Karena masih merasa nyeri, Pak. Oh, berarti masalah Pasiennya masih merasa nyeri, jadi kemarin itu ada kontrak waktu lagi dengan ibu, tapi ibunya tidak ada di tempat, jadinya belum pengkajian lanjut terkait itu nyerinya. berarti masalah yang perlu Anda tuliskan di sini masalah nyeri ya. Tolong nyerinya dituliskan ya, tidak hanya masalah teratasi saja, tapi masalah nyeri teratasi, gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik ya. Ya, mungkin itu aja Walburga, terima kasih ya. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian Yunita Ina, halo. Cek Yunita. Iya, Pak. Ya. Jadi Anda tadi menyampaikan terkait dengan resum akupresur ya. Iya, Pak. Tapi di dalam implementasi yang Anda tuliskan itu ada kata akupunktur. Ini gimana ini maksudnya? Tolong dibuka lagi, itu ada implementasinya, ada akupunktur. Ini apakah ini dipakai juga? Gimana Yunita? Iya, Pak. Itu yang dimaksud akupunktur di situ bagaimana itu? Salah, Pak, salah ketik. Oh ya, berarti salah ketik ya. Iya, Pak. Baik, nanti itu diganti ya. Kalau akupresur semua ya, karena Anda menyampaikan terkait dengan akupresur gitu ya. Iya, Pak. Kemudian Yunita, ini ketika melakukan implementasi itu apakah masalah semuanya teratasi? Di hari pertama itu belum teratasi, yang hari kedua itu yang hari pertama itu teratasi sebagian, Pak. Kalau yang hari kedua itu tercapai. Masalah teratasi atau masalah tercapai? Halo Yunita. Iya, Pak. Masalah Tujuannya oh, hanya itu tujuan tercapai sebagian, Pak, yang hari pertama. oh ya, berarti Anda pakai kata tujuan ya, bukan kata masalah ya. Iya, Pak. Ya, tolong nanti di dalam penulisan kalau pakai tujuan berarti nanti ya tujuan tercapai. Kalau pakai masalah berarti masalah teratasi, gitu ya. Iya, Pak. Ya, baik. Sudah cukup Yunita, terima kasih ya. Iya, Pak. Kemudian Eka. Halo Eka, tes. Tes, Pak, tes. Ya. Eka tadi terkait dengan akupresur ya. Bukan, Pak. Jus mentimun ya. Ya, jus mentimun untuk menurunkan hipertensi ya. Di dalam implementasi yang Anda tulis tadi itu ada tujuan tercapai ya. Kemudian di dalam planningnya itu Anda tuliskan hentikan intervensi ya. Ini yang tercapai ini diagnosa keberapa? Anda ada dua diagnosa ya? Satu diagnosa, Pak. Satu diagnosa ya. Berarti tujuan yang tercapai maka nanti dihentikan intervensi. Kalau di sini saya pertahankan intervensi, Pak. Ya, berarti maksud saya gitu. Jadi Anda tadi nuliskan pertahankan intervensi ya. Tapi tujuannya sudah tercapai, Anda mempertahankan intervensi. Ini maksudnya gimana? Iya, jadi kan di sini untuk terapi komplementer itu mengajarkan pasien itu membuat jus timun. Nah, pasien sudah mengerti caranya, pasien sudah tahu manfaat dari timun, kemudian langkah-langkah dan konsentrasi daripada timunnya sudah diajarkan, pasien sudah tahu. Jadi tujuan yang saya ingin capai berarti tercapai semua, Pak. Jadi pertahankan intervensi. Nah, untuk pertahankan intervensi itu nanti di sini pembuatan terapi herbal sesuai dengan penyakitnya pasien. Berarti Anda setelah melakukan tindakan tujuan tercapai semua, kemudian meminta klien untuk mempertahankan intervensi yang seperti Anda lakukan. Iya, Pak. Berarti nanti klien disarankan untuk mengkonsumsi jus mentimun terus ya?
Ya, enggak sih Pak. Oh ya. Ya. Jadi kalau menurut saya itu karena itu satu pertemuan ya itu ya tujuan Iya, tercapai. satu. Nah, maka nanti bisa intervensi saat itu bisa dihentikan karena tujuan tercapai. Terus kemudian untuk intervensi berikutnya juga nanti tolong spesifik dituliskan. Pertahankan intervensi apa yang perlu dipertahankan. Gitu ya. Oh, baik Pak. Nah, jadi dilengkapi apa sih yang mau dipertahankan itu? Oh iya. Gitu ya. Ya Pak. Baik, kemudian di dalam implementasi yang Anda temui apa kendalanya? Tidak ada kendala Pak, cuman kita lebih ke waktu aja sih. Waktu saat pengkajian dan pemberian implementasi itu agak sulit karena kan pasiennya itu ada anak toddler Pak, jadi lebih sibuk dan punya anak sekolah juga. Jadi ini kan lagi sudah aktif sekolah, jadi butuh waktu aja sih Pak untuk menyesuaikan waktu dari pasien itu. Oh ya, berarti butuh waktu ya. Iya Pak. Ya, baik ya. Ya, terima kasih ya. Sementara itu Eka ya. Iya Pak. Kemudian Paskalis, halo, Paskalis cek. Siapa? Ya, jadi tadi Anda di dalam resume yang Anda sampaikan itu ada satu diagnosa ya. Iya Pak. Anda mengangkatnya kesiapan meningkatkan pengetahuan ya. Ini Anda pakai SDKI ya. Iya Pak. Kenapa kok kesiapan Anda pilih itu? Bukan defisit tuh. Saya bilang kesiapan karena kebetulan pasien tersebut adalah dia bagian petani Pak, jadi belum paham betul tentang terapi yang saya berikan begitu Pak. Ya, berarti Jadi saya butuh ambil tentang kesiapan begitu beda antara dan berikan pemahaman begitu. ya. Di dalam Anda melakukan pengkajian kepada klien itu apa yang disampaikan klien? Apakah klien mengatakan tidak paham atau tidak tahu? Gimana yang Anda dapatkan? Ya, sejak saya melakukan pengkajian itu memang pertama klien tidak paham Pak tentang terapi yang saya berikan, dan klien itu pengen sekali untuk terapi apa yang cocok untuk kami para penderita hipertensi begitu Pak. Oh ya. Jadi saya memberikan salah satu terapi yang jus mentimun itu Pak, selain pemberian obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk penurunan tensi gitu. Oh ya. Berarti sebagai faktor pendukung ya. oh ya. Berarti Anda milih kesiapan itu karena memang Anda lihat kliennya belum siap gitu ya? Ya benar, karena memang waktunya juga mendadak Pak. Jadi belum ada konfirmasi dengan sebelumnya begitu Pak, kontak waktu. Oh ya. Berarti Anda di awal sudah BHSP belum sama klien? Gimana Pak? Anda di awal sebelum kunjungan atau sebelum pengkajian BHSP sudah Anda lakukan? Atau tiba-tiba Anda langsung datang ketok pintu? Sudah Pak. Hah? Sudah ya? Oh sudah ya. Tidak, sudah saya konfirmasi ya. Oh ya. Ya baik. Jadi kalau Anda ambil kesiapan itu di pengkajian nanti Anda sampaikan juga bahwa hasil data riwayat atau pengkajian yang Anda temukan memang klien belum siap. Jadi kata siap itu juga muncul di dalam pengkajian. Gitu ya. Sepengetahuan saya seperti itu karena kalau terkait dengan kesiapan itu ada data yang mendukung ya. Misalnya klien mengatakan, wah maaf Mas saya belum siap ini untuk melakukan membuat jus mentimun. Nah ini berarti ini kesiapannya sudah kelihatan di situ ya. Bisa nanti untuk mendiagnosisnya bisa kesiapan ya. Gitu ya. Nanti tolong dicek lagi kalau memang benar Anda
menegakkan kesiapan, tolong nanti di datanya itu kata-kata siap atau istilahnya belum mampu atau belum siap lah, itu ada tertulis di dalam data pengkajian begitu, sehingga nanti mengangkat diagnosanya, datanya mendukung gitu ya Pak Skalis. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Baik. Kemudian itu di dalam implementasi itu ada masalah teratasi. Ya, masalah teratasi sama seperti yang lain. Ini masalah apa yang teratasi? Masalah teratasi itu di mana pasien pertama antusias terhadap pemberian terapi yang saya berikan. Terus yang berikutnya saya menyuruh untuk membuat sendiri jus dengan cara yang saya berikan, dan dia melakukannya dengan baik begitu Pak. Ya, dari yang Anda sampaikan tadi itu, yang dimaksud masalah secara umum itu masalah yang mana secara umum? Karena kan Anda ngambil diagnosa keperawatan, kesiapan kesiapan meningkatkan pengetahuan. Berarti ini menjadi masalah kan, ini kesiapan ini. Berarti di dalam masalah yang belum teratasi itu, masalah yang teratasi itu dituliskan masalah kesiapan ya. Jadi masalah kesiapan meningkatkan pengetahuan teratasi. Begitu ya? Maksud nggak? Berarti ditambah berarti Pak ya? Ya, jadi kalau di dalam analisanya, kalau Anda tuliskan masalah teratasi itu belum lengkap. Harus ada masalah apa? Anda mengambil di diagnosisnya, diagnosis perawatan. Diagnosis perawatan kan terdiri dari problem etiologi. Problem itu menjadi masalah. Sehingga masalah di dalam diagnosis itu adalah kesiapan, makanya masalah kesiapan meningkatkan pengetahuan belum teratasi. Itu problemnya di situ. Jadi masalah ini belum teratasi. Begitu. Itu di dalam penulisannya. Siap. Ya. Siap Pak, siap. Ya. Sudah paham kan? Sudah Pak, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Untuk semuanya itu tolong ketika menulis analisa SOAP, di dalam analisisnya tolong ya diperhatikan. Sepengetahuan saya, kalau Anda menulis masalah itu nanti jodohnya itu adalah masalah teratasi atau tidak teratasi atau teratasi sebagian. Nah, tapi ini belum lengkap, harus dituliskan problemnya. Misalnya nyeri tadi, berarti masalah nyeri belum teratasi ya. Anda tuliskan kata nyerinya di sini. Nah, tapi kalau Anda pakai tujuan, nanti gandengannya itu adalah tercapai. Tujuan tercapai sebagian, tujuan tidak tercapai, tujuan tercapai ya. Berarti nanti tujuan Anda sebutkan juga, kalau mau lengkap Anda sebutkan tujuannya apa sih di dalam analisa diagnosis itu, tujuannya apa dituliskan di situ. Nah, sehingga nanti pembaca nanti akan lebih paham terkait dengan laporan implementasi atau evaluasi yang Anda buat di dalam resume tadi. Gitu ya. Siap Pak. Siap. Baik. Berikutnya Aan ya. Aan mana Aan? Tes Aan. Halo Aan. Oh keluar. Oh ya baik. Baik. Kita lanjut aja untuk responsi terkait dengan presentasi jurnal kelompok ya. Ya baik, tadi sudah bagus ya, presenternya sudah lancar sekali ya mempresentasikan jurnalnya ya. Eka ya presenternya ya, ini cocok ini Eka ini jadi presenter ini ya. Makasih Pak. Ya. Jadi saya mau tanya ini Eka, ini kan tadi dibilang siapa tadi, Raimundus, ini jurnalnya milik Raimundus ya, benar ya? Iya. Nah kemudian di dalam jurnal itu terkait dengan akupresur untuk terapi komplementer DM ya. Iya Pak. Nah, kemudian di dalam analisa yang Anda pakai itu
di dalam tabel analisanya itu ada generalizability. Coba dicek generalizability. Itu ada, tidak ada. Maksudnya generalizability ini tidak ada, ini maksudnya seperti apa? Generalisasi. Bentar ya Pak. Ya. Tadi ada di dalam kolom untuk analisa tadi pakai struct itu ada kolom untuk generalizability. Itu Anda tuliskan di situ generalizability tidak ada. Ini maksudnya apa? Iya Pak, saya mencoba jawab ya Pak ya. Ya, Untuk silakan. untuk generalizability itu, jadi maksudnya itu kemampuan sebuah penelitian dalam menghasilkan lingkup aplikasi yang luas dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Nah, sedangkan untuk jurnalnya sendiri itu maksudnya tidak dicantumkan di dalam penelitian tersebut. Apakah aplikasi yang dilakukan itu mencakup dari satu organisasi ke organisasi yang lain, Pak, begitu? Oh ya, baik. Jadi artinya hasil penelitian yang ada di jurnal itu berarti bisa digeneralisasikan untuk responden yang lain sesama DM atau tidak? Iya bisa Pak. Gimana? Bisa digunakan untuk maksudnya sesama pasien DM. Tapi Anda tulis generalizability tidak ada. Kalau misalnya generalizability tidak ada, berarti hasil penelitian yang ada itu tidak bisa digeneralisasikan ke institusi-institusi tadi, apa terkait atau responden-responden yang lain di luar institusi yang diteliti itu. Gimana? Ya, tolong nanti dicek lagi terkait generalizability, tolong dicek lagi ya. Ya Pak. Oh, Anda baca lagi, maksud generalizability ini maksudnya apa? Ya, sepengetahuan saya itu generalizability itu adalah generalisasi hasil penelitian, bahwa hasil penelitian yang didapatkan itu nanti juga bisa diterapkan juga di lokasi lain atau di tempat lain, yang mana dengan adanya akupresur itu nanti bisa menurunkan DM ya. Itu nek sepengetahuan saya. Tapi nanti tolong dicek lagi ya kata generalizability ini. Itu ya. Iya Pak. Kemudian untuk di dalam analisa yang Anda buat itu adakah jurnal serupa yang mendukung hasil dari jurnal yang Anda analisa? Jurnal serupa terkait dengan akupresur untuk menurunkan kadar gula darah, adakah hasil penelitian lain? Kalau ada, tolong disebutkan hasil penelitian siapa, tahun berapa, judulnya apa, di mana, respondennya berapa. Iya Pak. Nah itu ya, tolong nanti kalau misalnya belum tertulis itu hasil penelitian serupa terkait dengan akupresur yang bisa menurunkan gula darah, ini hasil penelitian lain tolong dicantumkan di situ. Artinya apa? Comparisonnya, perbandingannya dengan hasil penelitian lain. Sehingga nanti Anda bisa sebagai seorang perawat tenaga kesehatan, Anda bisa merekomendasikan. Nah, ini terkait dengan rekomendasi karena ada penelitian-penelitian yang mendukung hasil penelitian lain yang mendukung terhadap penelitian itu. Sehingga kalau banyak penelitian mendukung hasilnya, berarti ini Anda rekomendasikan bisa. Tapi kalau mungkin belum banyak yang mendukung, nah ini masih tanda tanya nih kalau mau merekomendasikan. Artinya apa? Belum bisa generalisasi atau belum bisa secara umum. Gitu ya. Oke Pak. Ya, Pak. Ada penelitian mendukung juga di sini Pak. Ada. Ada di jurnalnya ada.
Ah, Ada Pak, saya juga dapat ada. sudah dituliskan di situ di analisanya? Di analisanya belum ditulis, Kak. Nah, nanti Tambahkan. ditambahkan ya. Iya, Pak. Ya, Ya, baik. Ya. Kemudian untuk yang saran ya. Ini jurnal itu ya memang menurut saya juga bagus ya karena akupresur itu mudah ya. Tapi ya harus belajar dulu ya. Mudah untuk menurunkan kadar gula. Nah, ini untuk saran, ini Anda menyarankan ke institusi ya. Nah, ini yang dimaksud institusi itu institusi tempat penelitian itu atau institusi stikes wirausaha atau institusi tempat asal Anda. Nah, maksudnya gimana institusi yang Anda sarankan di sini? Ada yang bisa jawab, Eka? kalau dari itu sih saya lebih ke ini sih Pak, apa stikes paling Pak. Oh ya. Jadi kayaknya itu terkait dengan pendidikan kurikulum ya. Iya, soalnya kok pendidikan gitu Pak. Ya, berarti nanti tolong dianalisanya, tolong dispesifikan saran kepada institusi stikes wirausaha karena sebagai institusi pendidikan. Tapi kalau saran untuk institusi yang tempat penelitian itu, nah itu kan beda lagi nanti sarannya. Iya. Ya, jadi tolong dituliskan spesifik saran yang Anda sampaikan itu ke institusi siapa, institusi apa, gitu ya. Baik Pak. Baik, ya. Baik, mungkin dari saya itu dulu responsinya. Ya, ini bagus semua ya, sudah bagus ya. Untuk presentasi jurnal dan resumnya, tinggal nanti tolong file semua LP, resum dan jurnal kelompok. Jadi tiap-tiap mahasiswa usahakan di dalam laporan filenya itu ada file jurnal kelompok ya. Analisa jurnal kelompok ya. Sehingga di dalam laporan masing-masing itu nanti lengkap ya laporan pribadi dan kelompok. Meskipun laporan kelompoknya sama nggak apa-apa. Yang penting file pribadinya itu ada laporannya itu. Kemudian nanti dikirim file itu PDF ya, dikirim ke email saya. Juga nanti logbooknya ya. Ada logbook nggak ya? Ada. Nah, nanti hasil logbook nanti tolong kalau kemarin dikirim file, kemudian kemarin di print, kalau ada di print, kemudian ditulis di situ, kemudian di scan, dimasukkan di file laporan itu. Siap Pak. Nanti semua file lengkap itu ditambah kalau bisa ya kasih biodata ya. Anda itu prakteknya di mana gitu loh, kan ini beda-beda tuh ini. Iya, beda-beda. Nama ini prakteknya di sini. Nah, itu di akhir nanti ditulis seperti itu. Oke Pak. Baik, mungkin dari ada pertanyaan? Pak. Gimana? Yang terkait logbooknya itu kan bisa dikonversikan ke Word. Itu maksudnya pakai ketik saja atau harus di print dulu, Pak? Oh ya, baik. Kalau misalnya logbooknya bisa dikonversi di Word, silakan diisi di situ ya, di Word diketik. Tapi nanti untuk tanda tangannya ini kan perlu tanda tangan asli ini ya, tanda tangan. Nah, nanti kalau setelah diketik nanti di print aja, terus nanti di situ tanda tangan gitu. Gitu. Itu versi yang kedua. Versi yang pertama di Anda membuat itu versi kosongan, terus Anda isi semua pakai tulis tangan, baru nanti di scan. Nah, gitu ya. Jadi logbook harus ada di lampiran laporan ya, karena nanti untuk perkembangan memantau Anda ini mulai praktek kapan, ini hari pertama ngapain, hari kedua sampai terakhir ngapain. Nah, ini bisa tertulis di situ, terekam di situ. Siap Pak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk yang belum responsi ini Aan Joneri, nanti saya akan WA ya, kemudian saya kasih pertanyaan. Tolong Eka punya nomor WA-nya Aan? Iya Pak, ada. Nanti tolong di-share ke saya ya. Baik Pak. Baik ya, terima kasih ya. Baik, itu ini kegiatan kita ini saya rekam di video, nanti akan saya upload di YouTube ya. Wow. Jadi baik, ini sudah 1 jam lebih ya, ini ya sudah rekamannya saya sudah 1 jam lebih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada lagi Pak. Siapa yang mau tanya? Tidak ada? Siapa? Tidak, Pak. Oh pas, oh ya baik ya. Baik, kalau
tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan presentasi stase komplementer. Tinggal nanti menyelesaikan laporannya. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Sehat selalu. ya sama-sama ya. Ya. Pilih ya Pak. Ye, monggo. Lift ya, Pak. Ye, live ya. Selesai. Tapi itu yang kecil